Bismillahirrahmanirrahim, keluarga bahagia. Kali ini Robanian Family akan membacakan pertanyaan-pertanyaan terkait mindset keluarga Robani dari kolom komentar pertanyaan-pertanyaan kita. Di mana pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Coach Hafidin selaku konsultan keluarga bahagia. Assalamualaikum Coach Hafidin, bagaimana kabar hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ada pertanyaan kali ini Coach Hafidin. Ya. Ini pertanyaannya, katanya jodoh itu cerminan diri, tapi Ana jadi ingat kisahnya Fir'aun dan Asiyah, bahwa tak selamanya jodoh itu cerminan diri. Jodoh itu datang bisa jadi ujian untuk membuat kita lebih dekat dengan Allah. Apa boleh ya Ustaz kalau Ana berharap agar jodoh Ana agama dan akhlaknya lebih baik, lebih tinggi dan lebih paham dari Ana untuk membimbing Ana lebih dekat dengan Allah dan tetap istiqomah di jalannya. Nah, karena Ana baru hijrah, di sisi lain agama Ana masih fakir banget untuk bisa bersanding dengan seseorang. Dan bahkan Ana belum bisa baca Quran. Tapi satu keyakinan pada diri Ana, yaitu Allah tidak akan membiarkan Ana jatuh kepada orang yang salah, yang bisa membimbing Ana untuk lebih dekat dengan Allah. Dan Ana percaya banget kalau Allah akan mengirimkan orang-orang baik untuk menemani Ana hijrah menjadi lebih baik. Begitu Coach Hafidin, silakan ditanggapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada Kang Adin sudah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saya. Bagi saya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selain juga kesempatan untuk beribadah kepada Allah melalui berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Kalau disebut berbagi ilmu barangkali saya masih cetek ilmunya, tapi paling tidak kalau pengalaman berumah tangga insya Allah sudah lebih dari 20 tahun. Sehingga liku-liku mungkin barangkali bisa menjadi bekal untuk memberikan jawaban kepada teman-teman yang membutuhkan solusi dari persoalan yang sedang dihadapi. Atau paling tidak karena saya juga punya istri lebih dari satu, yaitu 4, maka ya barangkali kehidupan saya masalahnya lebih banyak dibanding dengan laki-laki yang lain atau ustadz yang lain. Sehingga ketika memberikan jawaban juga tentu nuansanya juga nuansa dengan latar belakang yang komponennya lebih banyak dari yang lain. Semoga itu bermanfaat bagi umat dan kemudian juga menjadikan solusi bagi orang tertentu yang memang sedang membutuhkan sebuah jawaban. Kalau kita lihat dari pertanyaan tadi, pertanyaan ini mungkin merupakan pertanyaan yang selalu ada ketika saat kepercayaan diri runtuh, gitu. Terutama bagi orang-orang yang sudah menikah sebenarnya. Misalnya soleh kok punya istrinya kayak begini, gitu kan gitu. Saya kurang soleh apa kok istrinya model kayak begini? Saya kurang soleh apa kok suami saya kayak begini? Aminah seperti begitu. Nah, tapi pertanyaan ini juga bagus kalau disampaikan kepada atau disampaikan oleh orang yang belum menikah, gitu. Karena bagaimanapun juga mengantisipasi kejadian itu lebih bagus daripada kemudian sudah terjerumus duluan. Yang perlu difahami di sini bahwa seseorang itu memang betul akan dijodohkan oleh Allah sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan cerminannya. Aisyah bukan berarti harus menikah dengan laki-laki soleh, gitu. Asiyah bukan harus menikah dengan laki-laki soleh, tetapi adalah bahwa Asiyah dianggap oleh Allah mampu menghadapi suami yang model Fir'aun, gitu. Sehingga dalam konteks ini yang dimaksud dengan bayangan adalah relevansi diri kita
untuk menikah dengan siapapun yang menurut Allah pas gitu. Karena ayatnya sangat jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang menikah sama-sama soleh, tetapi ternyata Allah tidak memberi karunia kemampuan untuk beradaptasi antara dua orang soleh. Berantakan juga dan banyak yang perceraian. Tetapi tidak sedikit ada orang yang istrinya luar biasa, masih awam luar biasa, kemudian suaminya sangat soleh dan bahkan kemudian penyabar dan lain sebagainya, atau kemudian seorang ustadz jalan biasa-biasa saja dan kemudian rukun sampai kemudian wafat, bahkan semakin tahun semakin bagus. Untuk itu maka mari kita pahami konteks bahwa jodoh itu cerminan diri sebagai sebuah relevansi diri kita itu dengan apa, dengan yang Allah berikan gitu. Yang pasti perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, siapapun jodoh Anda saat ini, itulah yang menurut Allah baik, yang wajib Anda kemudian pelihara. Kalau Anda tidak sanggup untuk melakukannya, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertanya gitu. Makanya nanti jika kemudian betul-betul tidak bisa diperbaiki, Allah masih ada menyiapkan satu syariat namanya talak gitu kan. Tapi ketika kemudian Anda sanggup untuk menghadapinya, masih Allah siapkan satu pernyataan dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anda tinggal bergantung pada Allah, minta kepada Allah bagaimana cara solusinya untuk menghadapi kondisi rumah tangga yang memang timpang seperti itu. Semua pasti ada solusinya. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tinggal bagaimana kita, usaha kita untuk sampai pada titik akhir gitu, pernikahan kita seperti itu. Untuk itu maka nggak usah ragu, tidak usah ragu. Kondisi Anda seperti apapun hari ini, mintalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda belum bisa baca Quran, Anda baru hijrah, atau Anda awalnya morat-marit nggak ketulungan, Anda layak memiliki seorang suami yang soleh, yang alim, yang muharrik, yang punya keteguhan. Bisa jadi itu adalah rezeki Anda gitu. Dan Anda dididik di situ. Karena apa? Kalau bukan dia, Anda mungkin akan jadi error, tambah error di masa yang akan datang seperti itu. Makanya rahimahumullah, belum tentu sama-sama soleh itu akur, belum tentu. Karena apa? Semuanya atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada catatan untuk Anda yang luar biasa bagus menurut saya. Itu apa? Anda yakin bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk Anda. Ini catatan yang Anda harus pegang erat-erat. Dan saya yakin apapun kondisi Anda hari ini, asal keyakinan itu utuh dan terus dibangun, diperkuat dan diperbagus, Masya Allah, Allah akan menunjukkan kehebatannya, Allah akan menunjukkan ala kulli syai'in qadirnya, Allah akan menunjukkan kemahadigdayaannya untuk menunjukkan kepada hambanya seperti Anda itu bahwa Anda layak untuk diberikan apa? Diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bukan karena Andanya yang barangkali hari ini seperti itu, tapi apa? Karena keyakinan Anda, karena husnudzon Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling terpenting. Untuk itu, wahai para wanita atau para jejaka yang dulu berada di lumpur kehidupan, yang error nggak ketulungan seperti itu, tidak usah khawatir. Sepanjang Anda yakin bahwa Allah hadir dalam kehidupan Anda, dan Anda pun hadir di majlis-majlis yang Allah sukai, yang Allah mau, yang Allah cintai, maka saya yakin Allah akan memberikan karunia terbaik untuk Anda. Kenapa demikian? Karena ingat, Allah sangat merespon apapun kondisi hati seorang hamba. Saat dzon seorang hamba bahwa Anda akan disayang oleh Allah, maka Allah akan menyayang Anda. Jika Anda kemudian yakin kepada Allah bahwa Allah akan menyayangi Anda, maka Allah akan menyayangi Anda. Jika Anda yakin bahwa Allah akan memperbaiki Anda, maka Allah pasti akan kemudian apa? Menyayangi Anda, memperbaiki Anda. Jika Anda yakin bahwa Allah akan mengampuni Anda, maka Allah pasti akan mengampuni Anda. Karena Allah pernah berfirman dalam surat Hadits Qudsi, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi." Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Untuk itu maka modal Anda sudah kuat. Apapun kondisi Anda, saya yakin Allah akan menguatkan Anda. Untuk itu, jangan ragu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya, perkuat kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi Anda tidak bisa berbahasa Arab, berdoalah kepada Allah dengan bahasa yang Anda paham.
dan lakukan itu di sujud terakhir setiap sholat. Atau Anda silakan sholat khusus 2 rakaat dan minta kepada Allah dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang penting tidak keluar dari mulut Anda, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kalau perlu sampai meneteskan air mata, bahwa Anda sangat membutuhkan suami yang bisa membimbing Anda, bukan hanya kemudian rajin beribadah, tapi juga bagaimana memiliki kemampuan mendidik keluarga di masa yang datang yang lebih baik dari Anda hari ini. Selamat untuk Anda yang memiliki keyakinan yang utuh bahwa Allah baik, Allah hebat, Allah selalu berpihak kepada Anda, Allah selalu kemudian sangat menginginkan hambanya itu baik. Ini modal bagi Anda. Selamat untuk Anda, dan teruskan niat Anda untuk mendapatkan suami terbaik untuk Anda. Begitu kira-kira kan. Tabarakallah, luar biasa. Semoga selalu luar biasa jawabannya memang, Masya Allah. Semoga memang setiap dari jawaban Ustaz ini selalu bisa menginstal bahagia kita semua. Tetap instal bahagiamu.